Saya hanya punya satu pantun untuk PKS. Satu, dua, cempaka biru, tiga, empat dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Alhamdulillah hari ini, pada sore hari ini saya bersama perwakilan dari keluarga besar Partai Gerindra, unsur pimpinannya menerima kunjungan dari kawan lama kita, unsur pimpinan dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro PKS, kemudian Dr. Ahmad Heriawan sebagai pelaksana harian Presiden PKS, karena Pak Saiku sedang kampanye di Jawa Barat. Hadir Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan unsur pimpinan semuanya. Sekali lagi terima kasih kehadiran di Kartanegara ini mengingatkan kita masa-masa dahulu. Kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kartanegara ya sekian tahun yang lalu, gitu Pak ya. 2000 berapa? 14 ya? 14 ya. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Dan kemarin kita mereka ada pilihan berbeda, kita tidak masalah, mereka izin berbeda, kita juga tetap bersahabat. Itulah yang kita inginkan, politik di Indonesia, politik yang selalu menjunjung tinggi, saling menghormati. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus paham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Dan karena itu setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi. Dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustadz Salim, langsung Ketua Majelis Syuronya, sahabat lama kita. Sebetulnya kita kontaknya tuh sering, hanya sering juga tidak di depan media, tapi kali ini kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh khalayak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya persilakan Ustaz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Alhamdulillah sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syuro bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya.
Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi dan bahkan yang kedua, ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Seiring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Tahu dilempar di Pantai Belawan, rame berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Olehnya itu, kehadiran kami di sini ada beberapa hal yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita selalu akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini, tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, kalau kita melihat situasi dunia, ya semua kita melihat bagaimana kondisi yang cukup memprihatinkan, situasi yang tidak menentu, masalah ekonomi, masalah keamanan, semua itu membuat kita harus membuat kita semakin solid. Contoh yang terjadi di Rusia, Ukraina, bahkan agresi Zionis Israel kepada bangsa Palestina, semua itu membuat kita juga harus berpikir secara komprehensif bagaimana bangsa yang besar ini bisa menghadapi itu semua, karena pasti dampaknya kita rasakan. Dan yang terakhir, kita sebagai bangsa besar secara teritorial, secara penduduk, secara kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Ya, dan saya melihat, ya ini saya melihat dari perjalanan panjang, Bapak Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini. Dan yang kedua, kita harus juga memberikan warna di dunia. Dalam arti, ya peperangan yang terjadi. Dan kita tahu salah satu tujuan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia ikut dalam ketertiban, menertibkan dunia ini. Apalagi kalau sampai terjadi ya kedamaian di sekian banyak titik di dunia ini. Bahkan yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Nah, kalau itu terwujud, saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cinta ini tidak akan dilupakan oleh bangsa Palestina. Mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan. Sebagaimana ketika kita merdeka, merekalah yang pertama memberikan apresiasi, bahkan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasan yang kuat kita bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Olehnya itu, sebagai penutup saya akan memberikan satu pantun, Bapak. Kalau tak ada kapal pinisi, manalah sanggup kita arungi dunia. Kalaulah kami tidak berkoalisi, manalah sanggup majukan bangsa. Nah itu. Jadi kita berkoalisi, insya Allah kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya punya satu pantun untuk PKS. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan.
Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya. Oke. Tanya jangan susah-susah ya tanyanya. Ayo, ya. Izin Bapak bertanya di luar dari agenda kita pada hari ini. Rencananya kan Bapak akan melakukan secara langsung menguji kelayakan menteri-menteri Bapak itu. Bagaimana prosesnya Pak? Uji kelayakan untuk melakukan calon menteri-menteri yang nanti akan di kabinet Bapak itu bagaimana prosesnya? Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya. Oke, terima kasih. Ya, ya. Tadi kan ini pertemuan dengan PKS, apakah juga ikut membicarakan soal menteri ini dari PKS, apakah juga mengajukan nama-nama ke Pak Prabowo? Sudah jelaskan ya, tentunya pimpinan partai akan mengajukan. Ya, terima kasih. Sudah azan. Oke.